Selamat malam warga Rukung Santa Andes. Kembali malam hari ini kita akan beribadah secara online. Malam hari ini kita akan beribadah, berdoa bersama dengan keluarga Bapak Robert Carlitan yang mau mengucap syukur atas ulang tahun anak terkasih, anak Macy yang berulang tahun yang ke-23 pada tanggal 23 Juni. Mari kita buka ibadah kita dengan lagu pembukaan. Mari kita memulai ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus. Tanda Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar ibadah kita pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita. Kita mau menyatakan sesal tobat kita di hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhan berkenan menyingkirkan segala penghalang dalam diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa tobat bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Praum Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dasar iman kami, hari ini gerejamu merayakan Rasul Petrus dan Paulus. Kami mohon, semoga kami patut setia menaati ajaran para rasulmu, sebab merekalah yang pertama-tama menegakkan gerejamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita buka hati kita mendengarkan sebagian daripada sabda Allah. Bacaan dari Timotius. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku
dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keseharian kita sering melihat orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekuasaan, bahkan orang-orang kaya, sering dalam menghadapi orang-orang bawahan, mereka kadang bertindak sangat arogan. Berbeda dengan Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang dapat menjadi teladan dengan sukarela dalam pengabdian, yang membuat orang tersebut diberkati Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Didasari oleh pengalaman, ketaatan, dan kedekatan dan relasi personal yang mendalam, Petrus menjawab tanpa ragu, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebaliknya, Yesus pun mengungkapkan siapa sebenarnya Petrus. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Hanya dengan relasi personal yang dekat dan mendalam, maka kita pun akan mengenal siapa sebenarnya sahabat kita. Demikian yang terjadi antara Yesus dan Petrus. Petrus dipilih karena berani bersikap berbeda, mengikuti suara Roh Kudus. Petrus mengakui Yesus sebagai penyelamat yang dijanjikan. Dengan pengakuannya, Petrus bukan hanya diangkat menjadi pemimpin, tetapi ia dianugerahi bahwa ia siap menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kepemimpinannya. Yesus menganugerahi kekuasaan untuk Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kekuasaan yang diberikan adalah sebuah perutusan yang diterima oleh Petrus. Kuasa yang diberikan ini tentunya menganggung tanggung jawab yang besar. Hari ini, gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Kedua rasul yang besar ini dalam sejarah gereja. Kesetiaan seorang murid dapat kita lihat dalam cara hidup dan pewartaan mereka yang tidak pernah setengah-setengah mengikuti Yesus. Mereka menghabiskan hidupnya dengan menjadi saksi Kristus dan mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Meskipun mereka menderita dan sering disiksa, kita juga diundang untuk bersaksi bagi dunia tentang Yesus Kristus melalui kata-kata dan tindakan kita. Penerapan hidup beriman di tengah segala persoalan memang tidak selalu mudah. Konsekuensinya adalah salib taruhannya. Untuk memperoleh keselamatan kekal, kesetiaan dan keteguhan, untuk berpegang teguh pada kehendak Allah, akan membawa hidup pada kebaikan dan kebahagiaan. Marilah kita juga belajar untuk lebih mengenali Yesus dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan ekaristi untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi.
Semoga demikian. Mari kita kembali memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kita kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya. Semoga Tuhan membimbing kita agar dengan merayakan dan menghormati Rasul Petrus dan Paulus, kita pun selalu berusaha untuk menjalin relasi pribadi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami juga mau mengucap syukur atas bertambahnya setahun lagi usia anak terkasih Messi, anak dari Pak Robert Carlitan yang berulang tahun yang ke-23 pada tanggal 23 Juni. Semoga sukses selalu dalam karir, panjang umur dan sehat selalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu juga ya Tuhan, untuk warga Rukun Santa Anes yang lagi mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang lagi sakit ini ya Tuhan. Pulihkanlah mereka dan kembalikanlah kesehatan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu juga ya Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu warga Rukun Santa Anes. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhan memberkati, dan usaha yang kami tekuni boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk kami sebagian anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam KOR Rukun Santa Anes untuk perlombaan pesta perayaan ulang tahun paroki kami. Tuhan memberkati kami, agar kiranya boleh kami memberikan suara terbaik untuk rukun kami, juga untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Raja mulia, kabulkanlah doa dan permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita kembali satukan doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persatuan, semoga kami dapat bertekun dan berpegang teguh pada ajaran para rasul-Mu, dan teguh dalam cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala permohonan kita pada malam hari ini berkenan Tuhan kabulkan. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Anes, doakanlah kami. Saudara terkasih, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin.